Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali soal kabar Gus Samsudin yang menempati trending topik utama di media-media tanah air. Bahkan mengalahkan artis-artis lain seperti Raffi Ahmad, Nita Gunawan, dan lain-lainnya. Terutama soal ritual kubur diri dari Gus Samsudin yang dilakukan katanya atas perintah gurunya untuk menghindari popularitas dan lain sebagainya, hal-hal keduniawian. Karena kemarin Gus Samsudin banyak diundang oleh televisi dan juga populer luar biasa, mendapat banyak undangan dan banyak cuan-cuan, kini disuruh tapa pendem, dikubur hidup-hidup. Dan juga soal Raffi Ahmad dan Nita Gunawan. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari berita 11. Ritual kubur diri Gus Samsudin janggal. Lutut Nita Gunawan bikin salah fokus. Gus Samsudin masih menjadi pemberitaan dalam aksinya yang kerap menjadi perhatian warganet. Kali ini viral sebuah video Gus Samsudin menjalani ritual mengubur diri. Layaknya mayat, Gus Samsudin dibungkus kain kafan, diazankan dan dikomatkan sebelum dikubur. Ada 5 orang yang bertugas membungkus Gus Samsudin dengan kain kafan. Mereka juga menutup dengan kayu sebelum tanah menimbun tubuh lelaki 38 tahun ini. Dalam video yang terlihat, wajah hingga sedikit bagian dada Gus Samsudin dibiarkan terbuka. Setelah dikubur, keesokan harinya kuburan tersebut digali dan Gus Samsudin masih hidup. Tapi lucunya saat dikubur wajah Gus Samsudin terbuka. Namun ketika kuburan digali wajah Gus Samsudin malah tertutup kain kafan. Hal ini menjadi tertawaan dan ledekan warganet. Logikakan sayang, ada yang nyata, ada yang gaib. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat? Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka? Ini tentang keimanan yang hubungannya dengan keyakinan kita. Nah, sekarang waktu dia dia mempraktekkan bakar tisu itu, dia kan menggunakan kayak semacam alat tuh katanya. Menurut dia, ini sama prakteknya dengan apa yang Gus lakukan nih, ya, dan beberapa orang lakukan. Nah, waktu Gus melakukan itu, saya sempat lihat di video, itu mirip tuh, memang mirip ya. Saya bilang mirip karena saya nggak tahu benar atau enggak. Itu dalam kondisi untuk apa Gus melakukan hal itu, bakar itu? Iya, perlu untuk saya jelaskan secara tendensi keilmuannya ya. Ketika itu saya diundang di Surabaya. Ada seseorang yang selalu ingin bunuh diri, jadi susah tidur dan lain sebagainya, sehingga saya diundang di sana. Ketika di sana saya melakukan ruqyah, sebelumnya itu live ya, live dan saya live ya, live di video itu live, live ya, ya. Jadi sama sekali tidak ada pemotongan maupun yang lainnya. Ya, tidak ada editing lah. Nah, ketika itu saya live datang ke sana. Nah, ketika di sana
saya belum pernah masuk ke dalam rumah itu. Lalu ketika saya melakukan doa-doa, di situ ditemukanlah sebuah buhul atau ikatan yang ada di dalam rumah itu. Dan bukan hanya itu, setelah saya pulang beberapa waktu kemudian, orangnya itu kan biasanya saya minta untuk sholat dan dzikir. Nah ketika dzikir itu katanya mendengar suara ledakan, lalu ditemukan lagi, diantarkan juga ke tempat saya. Apa itu? Berupa seperti tali pocong begitu, putih-putih begitu menggantung di atap rumah seperti itu. Oke. Kemudian? Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan mentang-mentang kamu sering menipu lalu menuduh orang lain juga menipu seperti kamu. Tidak seperti itu, sayang. Iya. Kalau kecuali kamu sudah benar-benar melihat kejadiannya, sudah berbicara dengan korbannya, baru kamu boleh berbicara. Kalau hanya sekedar asumsi, ini nanti kelanjutannya seperti seseorang yang suudzon, mentang-mentang dirinya sering mencuri seumpamanya. Lalu ketika melihat seseorang itu di sana, wah dia itu kaya karena seperti saya loh, suka mencuri begitu. Nah, sedangkan kita hanya di rumah kita sendiri, tidak melakukan apa-apa, lalu kita dituduh melakukan pencurian. Lalu ketika itu ditanyakan oleh pemilik rumahnya, yang saya curi itu siapa? Lalu kejadiannya di mana? Alat buktinya apa? Sama sekali tidak ada pembuktiannya. Sehingga karena luasnya opini di masyarakat seperti ini, masyarakat tergiring opini bahwa orang ini benar-benar melakukan pencurian. Iya, itu yang sekarang terjadi sama Gus. Sekarang dari kejadian ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul, seperti kerusuhan, perusakan, dan ancaman-ancaman pembunuhan, terutama di dalam diri saya dan keluarga saya bersama dengan santri. Soal Gus Samsudin dikubur menjadi salah satu berita pilihan dari entertainmentberita11.com sepanjang Senin 15 Agustus 2022. Namun selain itu, kami juga telah menghimpun berita pilihan yang tidak kalah menarik. Apa saja beritanya? Simak selengkapnya di sini. Pernah terjerat kasus narkoba, Raffi Ahmad kesulitan urus visa ke Amerika. Aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad di kawasan Kebonjeruk, Jakarta, Senin 20 Maret 2017 sempat menghadapi kendala cukup berat menjelang keberangkatan ke Amerika Serikat pada September mendatang. Ia mengaku masih mengurus pembuatan visa untuk perjalanan ke sana. "Gue lagi bikin visa," ujar Raffi Ahmad di salah satu video kanal YouTube Rans Entertainment pada 12 Agustus 2022. Kemudian yang kedua, Nita Gunawan pamer foto bareng Raffi Ahmad. Warganet salfok, "Kak, lututnya kenapa?" Nita Gunawan kembali membahas kedekatannya dengan Raffi Ahmad di Instagram. Ia mengunggah foto bersama sang presenter. Namun dalam foto itu Nita Gunawan tidak hanya berdua dengan Raffi Ahmad. Ada pula sosok Ruben Onsu, Georgino Arbahram, dan rekan kerjanya yang lain di salah satu program televisi. Tetapi netizen salah fokus ke lutut dari Nita Gunawan. Kemudian berita ketiga, bela pegawai Alfamart, Hotman Paris resmi polisikan ibu-ibu pencuri coklat. Hotman Paris Hutapea resmi menjadi pengacara pegawai Alfamart yang diancam oleh ibu-ibu pengutil coklat. Kasus ini pun resmi ditangani kepolisian. Pihak Alfamart memutuskan melaporkan ibu-ibu itu ke polisi dengan pasal dugaan tindakan pencurian dan intimidasi. Laporan ini didaftarkan langsung oleh anak Hotman Paris, Frank Hutapea, ke Polres Tangerang, Jakarta Selatan pada Senin 15 Agustus 2022.